Sekarang adalah lembaga keuangan, lembaga perantara keuangan, intermediaries to perantara. Jadi financial intermediaries perantara keuangan adalah sebuah lembaga di mana tadi penabung savers bisa secara tidak langsung menyediakan dana untuk borrowernya, peminjam dana. Nah, yang pertama bank, ya. Bank ambil deposito dari orang-orang, ambil tabungan dengan sejumlah bunga, lalu bank akan menyalurkan ke orang yang mencari dana untuk dibuat usaha ataupun sebagainya. Nah, ada banknya. Posisi bank ini adalah intermediaries. Oh, ada apa lagi nih? Ya, dapat uangnya dari mana? Bank harus membayar bunga kepada deposan, sedangkan bank menarik bunga dari peminjamnya. Nah, selisihnya bank mendapatkan untung. Nah, bank juga menjadi sarana untuk medium of exchange, maksudnya menjadi sarana untuk alat tukar. Karena di bank tuh ada yang namanya cek, ada yang namanya macam-macam alat tukar nih. Jadi bank itu beroperasi juga dalam menentukan jumlah uang beredar. Nah, itu nanti ada istilah jumlah uang beredar. Nah, ini nanti kita bahas. Tidak di bab ini tapi. Lalu ada mutual funds. Jadi kayak gini. Mutual funds atau di Indonesia biasa disebut manajer investasi. Manajer investasi tapi ini ya, dalam tanda kutip sebuah institusi ya, bukan orang manajer investasi. Memang ada orang yang pekerjaannya manajer investasi, tapi ini perusahaan yang bergerak dalam manajemen investasi. Biasanya namanya bisa aset manajemen, bisa orang yang mengeluarkan reksadana, bukan orang, maksud saya institusi yang mengeluarkan reksadana dan sebagainya. Nah, apaan sih itu? Kira-kira contohnya begini. Gampangnya, misalnya ada sebuah keranjang seperti ini, gampangnya begini. Anda pemilik uang, saya adalah manajer investasi. Anda punya uang, saya menghimpun dana dari Anda. Uang diberikan ke saya. Nah, lalu saya akan menginvestasikan ceritanya nih uang Anda nih. Saya kumpulin dari mana macam-macam jadinya 1 juta dolar. 1 juta dolar ini akan saya investasikan di dalam aset-aset yang menguntungkan. Misalnya, taruhlah saya mau beli perumahan, saya masukin di dalam keranjang saya. Saya mau beli saham-saham yang keren-keren, saya masukin di dalam keranjang saya. Saya mau beli obligasi, saya masukin di dalam keranjang saya. Sehingga keranjang ini menjadi menguntungkan kan? Nah, lalu saya akan mengeluarkan sebuah kontrak. Kumpulan aset ini namanya portofolio. Portofolio, kumpulan aset ini. Surat kontraknya inilah yang saya jual kepada Anda. Hai, kalau Anda memiliki surat kontrak ini, artinya Anda memiliki kepemilikan share terhadap
memiliki kepemilikan kepada keranjang ini, portofolio ini. Kalau aset-aset yang ada di dalam portofolio ini naik, surat ini naik harganya, nilainya naik. Kalau ini turun, surat ini nilainya turun. Jadi Anda kayak megang saham sih sebenarnya, naik dan turun. Tapi sebenarnya bukan perusahaan yang Anda miliki, tapi kontrak ini. Nah, gitu mutual funds. Jadi artinya mutual funds kalau di sini nih, di sini artinya adalah institusi yang menjual sebuah shares kepemilikan surat, bukan kepemilikan perusahaan ya, kepemilikan surat yang berisi portofolio dari berbagai macam aset seperti saham, obligasi, dan lain-lainnya. Itu adalah mutual funds. Sebuah institusi yang menjual kepemilikan surat dari portofolio yang berisi saham, obligasi, dan sebagainya. Oke ya, kira-kira seperti itu mutual funds. Ada mutual funds yang lain, ada credit union, ada sindikat kredit itu, ada lembaga pensiun, ada perusahaan asuransi, bahkan loan sharks itu namanya rentenir, itu pun sebuah institusi keuangan. Kita akan menjelaskan hubungan antara tabungan, investasi, dan kembali ke urusan-urusan GDP, national income. Nah, pendapatan nasional, seperti yang sudah kita bahas-bahas sebelumnya. Kita akan tarik penjelasannya ke arah situ. Oke? Kita ketemu di video selanjutnya.